dipersembahkan oleh Halo Sobat Baja, apa kabar? Kita kembali tentunya dalam acara podcastnya Krakatau Steel. Tentu saja senang sekali saya Ceria Pasti bisa kembali dengan Sobat Baja di rumah. Nah tentunya Sobat Baja, seperti yang kita tahu bahwa setiap episode kita punya topik. Nah apalagi di tengah semakin ketatnya persaingan industri, sektor jasa tentunya memiliki peran yang sangat strategis dalam menciptakan efisiensi, kecepatan dan juga nilai tambah, khususnya dalam mendukung proses hilirisasi dan juga pertumbuhan industri baja nasional. Tepat sekali tema kita yaitu adalah tentang bagaimana peran industri jasa dalam meningkatkan daya saing ekonomi. Nah, sudah hadir bersama saya di sini Direktur Utama PT Krakatau Jasa Industri, Bapak Aryo Marianto. Apa kabar Pak Aryo? Baik, Bu Sehat? Ceria, alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Dan tentu saja kita juga sudah kehadiran, ini dia Ekonom Indef ya, ada Bapak Ahmad Heri Firdaus. Apa kabar Pak Ahmad? Baik, alhamdulillah, terima kasih. Panggilan ada Pak Ahmad, Pak Heri atau Pak Firdaus? Biasanya Heri dipanggilnya. Banyak ya. Oke, dan tentu saja di segmen kali ini kita juga ingin mengetahui apa saja sih kiprah dari PT Krakatau Jasa Industri yang tentu saja memiliki banyak sekali nih cakupan atau lini bisnisnya. Boleh dijelaskan nih Pak Aryo? PT Krakatau Jasa Industri itu adalah salah satu perusahaan di bawah naungan Krakatau Steel Group yang bergerak sebagai penyedia jasa layanan untuk jasa industri gitu ya. Tadi seperti yang Bu Ceria sampaikan, memang cukup luas cakupan lini usahanya. Kami memiliki hampir 40 KBLI atau izin usaha ya. Namun kami juga berfokus ke beberapa lini di bisnis harian kami. Ada 6 lini bisnis utama. Yang pertama itu adalah trading manufacturing support. Nah, kita berjualan trading raw material, Bu Ceria. Itu bisa berupa batu bara, lalu ada iron ore, lalu ada batu kapur, steel scrap, dan juga material yang lain, material-material pendukung seperti ferroalloy. Ada juga trading spare part, Bu. Spare part itu bisa mechanical bisa walk roll, lalu ada batu gerinda, kawat las, ada juga electric equipment bisa panel listrik, lalu ada kabel. Selanjutnya kita juga bergerak di bidang industrial support. Nah, kita punya perizinan untuk transportasi limbah B3. Nah, limbah B3 itu memang tidak semua memiliki perizinannya. Kami memiliki untuk limbah yang padat seperti mill scale, lalu ada juga limbah yang cair seperti oli bekas, lalu ada lagi coal tar dan lain sebagainya. Selain yang B3, juga yang non B3 juga kami memiliki izinnya gitu ya untuk limbah industri, limbah rumah tangga, limbah perkantoran. Nah, itu juga kami bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Pemda karena semua sampah-sampah domestik itu akan kita damping di tempat pembuangan akhir yang punya Pemda itu. Oke. Lalu selanjutnya kita juga bergerak di rental kendaraan. Rental kendaraan itu untuk kendaraan operasional, kendaraan dinas BOD, lalu ada lagi bis jemputan karyawan. Kita juga sudah mulai merambah antar jemput tamu VIP gitu ya. Mungkin Bu Ceria juga salah satu konsumen kita juga gitu ya. Lalu selanjutnya kita bergerak di bidang penyedia layanan jasa outsourcing. Ya, jasa outsourcing tentu yang disesuai dengan regulasi dan undang-undang ya, seperti landscaping atau jasa pertamanan, jasa kebersihan baik di indoor ataupun di outdoor. Ada juga kita supply office boy, ada juga kita supply helper di produksi itu ya, untuk tenaga di produksi. Lalu ada yang terbaru ini kita mendapatkan izin untuk BUJP atau Badan Usaha Jasa Pengamanan. Nah, itu adalah salah satu produk andalan kami juga gitu ya. Karena tidak semua perusahaan bisa mendapatkan perizinan untuk berusaha di bidang jasa pengamanan. Perlu kualifikasi khusus, lalu perlu sertifikasi khusus, dan kompetensinya juga khusus. Itu dimonitor langsung oleh Kepolisian Republik Indonesia, Bu Ceria. Yang nggak kalah penting juga, kami juga ada properti, Bu Ceria. Mungkin tidak besar, cuman lokasinya cukup premium karena di belakang lapangan golf Krakatau, itu kita punya Krakatau Green Garden namanya. Di situ ada 10 unit ruko dan
20 unit perumahan beraneka macam dari tipe 54 sampai tipe 45. Semua bisnis kami itu kami jalankan secara profesional dan terintegrasi gitu ya. Sehingga kami berupaya menjadi one stop solution lah untuk jasa-jasa yang dibutuhkan oleh klien-klien kami. Wow, gitu. cangkupannya begitu luas ya. Rasanya ada semua di sana ya. Kalau misalnya Pak Heri melihatnya bagaimana nih transformasi Krakatau Steel yang saat ini Pak Heri lihat, bagaimana menilai? Jadi kalau tentu dilihat jasa-jasa penunjang industri ini kan sangat penting ya. Jadi kalau kita ingin membangun sebuah industri baja yang berdaya saing, itu tidak cukup hanya sekedar bisa memproduksi bajanya saja. Tetapi bagaimana membangun ekosistem yang menyeluruh sehingga menghasilkan industri baja yang berdaya saing. Kalau hanya menghasilkan produk baja saja nggak cukup tanpa ada daya saing. Nah, dengan hadirnya perusahaan jasa penunjang industri, ya Krakatau Jasa Industri ini tentunya ini kan diharapkan bisa meningkatkan efisiensi, terutama bagaimana membangun rantai pasok dari hulu ke hilir, serta juga bagaimana meningkatkan produktivitas tenaga kerjanya. Tadi disebutkan ada jasa-jasa penunjang yang mungkin bisa membantu meningkatkan produktivitas tenaga kerja, kemudian juga jasa-jasa pendukung. Nah, ini kan juga sangat penting bagaimana membangun ekosistem industri baja yang mendukung peningkatan daya saing, seperti itu. Jadi kalau Indonesia punya sumber daya alam melimpah, salah satunya tadi ya raw material dari baja, itu nggak cukup tanpa ada perusahaan-perusahaan yang bisa mensupport ya jasa industrinya. Ya apalagi di era industri 4.0, nah ini jasa industri tentu akan menjadi determinan yang semakin penting ke depan seperti itu. Jadi kalau kami melihat ya transformasinya sudah sesuai jalan ya, sudah on the right track. Dan ini tentu kita optimis gitu ya, bagaimana Indonesia dengan Krakatau Steel-nya bisa semakin berdaya saing ya di industri baja di global seperti itu. Gimana dari Pak Aryo sendiri melihat dari KJI ini melihat peluang-peluang yang ada? Jadi di masyarakat kita sekarang, di era yang dinamis sekarang ini ya, masyarakat lalu dunia industri juga menginginkan hal-hal yang praktis, tadi efisien, ekonomis, supaya bisa lebih fleksibel lah menghadapi perubahan-perubahan yang cukup dinamis. Tapi goalnya juga tetap bisa tercapai gitu kan ya. Ini juga peluang buat perusahaan seperti kami yang bergerak di bidang jasa, karena kami menawarkan hal untuk klien kami, efisiensi. Contohnya tadi kalau kita konteksnya terkait rental, klien kami itu tidak perlu investasi gitu ya untuk pengadaan alat-alat transportasi gitu ya kan. Pada saat mereka berinvestasi, mereka mesti menjaga asetnya, juga pasti ada depresiasi aset itu pada saat berinvestasi. Dan juga pada saat nilainya sudah habis atau sudah berumur, dia mesti melakukan pelepasan aset yang tidak mudah mungkin untuk beberapa perusahaan, terutama BUMN gitu ya, untuk pelepasan aset. Nah, kami hadir di sini untuk membantu klien-klien kami itu untuk fokus di core bisnisnya gitu kan ya. Jadi menjalankan bisnisnya secara efektif dan efisien, lalu perusahaannya juga bisa bertumbuh tanpa harus dipusingkan oleh urusan-urusan general affair seperti rental kendaraan tadi. Karena tadi itu pada saat kita memiliki alat transportasi sendiri, itu kita cost of ownership-nya juga pasti ada kan Bu Cherry ya, mesti ada asuransinya, bayar pajak, belum lagi perawatan berkala, lalu apabila ada insiden atau kecelakaan, unitnya perlu masuk bengkel. Nah, itu agak susah juga tuh cari pengganti. Cuman kalau misalnya melalui kami langsung gantikan unitnya dengan unit yang setara gitu. Apalagi kami juga memiliki bengkel sendiri Pak di kantor kami. Jadi untuk perbaikan-perbaikan yang minor atau yang mendadak, kalau pengalaman kami itu yang dadakan kadang suka bannya atau aki yang kadang-kadang tiba-tiba nggak bisa starter, kita bisa langsung home service ya, mengirimkan atau menarik unitnya ke bengkel kami Bu. Jadi untuk transportasi sudah lengkap semua ya? Ya betul Bu. Kalau ke Pak Heri sendiri, seberapa penting sih tadi kemudahan sudah diberikan oleh KJI? Apakah kita perlu juga untuk melakukan digitalisasi nih? Ya, jadi digitalisasi itu kan sekarang suatu keniscayaan dalam sebuah kegiatan industri ya. Jadi kalau kita lihat digitalisasi ini bisa meningkatkan produktivitas ya, tidak hanya 2 kali lipat, tapi juga justru dia bisa mengejar bagaimana meningkatkan pertumbuhan output yang diciptakannya seperti itu. Nah, jadi memang
faktor digitalisasi ini tentu harus diadopsi oleh berbagai perusahaan lah ya. Apalagi kalau misalnya kita ingin melihat tadi bagaimana meningkatkan efisiensi, kemudian juga produktivitas. Nah ini adopsi teknologi atau adopsi digitalisasi ini akan menjadi keniscayaan bagi perusahaan-perusahaan penunjang industri. Nah ini yang tentunya ya kami lah berharap bagaimana jasa penunjang industri ini bisa semakin mengadopsi industri 4.0 gitu ya. Mungkin nanti ke depan, ini kan sekarang sudah ada semua disediakan oleh PT KJI, ya ke depan bagaimana nanti adopsi digitalisasinya gitu ya, sehingga semakin mempermudah katakanlah rekan bisnisnya atau kliennya, sehingga tentu ini akan meningkatkan daya saing yang semakin besar seperti itu ke depannya. Oke, nah kalau di KJI sendiri sudah ada digitalisasi dalam cara pemesanan atau seperti apa nih Pak? Digitalisasi adalah suatu keniscayaan ya gitu ya. Kita mesti punya improvement atau kelebihan dibandingkan industri yang lain, karena memang kalau kita kendaraan-kendaraan yang online itu juga merupakan salah satu persaingan juga ke kita gitu ya. Untuk digitalisasi di KJI ini juga sudah mulai berjalan, mulai dari digitalisasi dari perawatan kendaraan, lalu tadi itu pemesanan, misalnya mungkin nggak langsung ke usernya tapi ke drivernya kalau ke kita gitu ya, drivernya itu pun karyawan dari KJI Pak. Jadi di situ sudah ada online lah, kapan mesti jadwal perawatan rutinnya, kapan jadwal ganti bannya terutama. Biasanya kalau ban berdasarkan kilometer itu sudah ada warningnya. Jadi si driver kami ini juga sudah antisipasi sebelumnya. Mungkin minta izin ke bagian JA-nya atau ke usernya bahwa minggu depan kita harus ganti ban atau mesti masuk bengkel sehingga tidak dadakan gitu. Oke, jadi sudah ter-record semuanya ya, sudah terdetek ya. Bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh Krakatau Jasa Industri ini untuk memastikan nih kualitas SDM yang disediakannya? Gimana nih Pak Aryo? Jadi di bisnis jasa industri ini memang kualitas layanan itu adalah yang nomor satu gitu ya. Karena memang pada saat klien kita puas dengan layanan kami, itu akan timbul trust dan loyalitas nantinya. Jadi kami harus menjamin bahwa setiap SDM yang kami miliki itu kualitasnya sesuai dengan standar requirement yang dibutuhkan oleh customer kami atau klien kami. Kami mulai dari tahap rekrutmennya, kita juga mesti punya kualifikasi yang khusus karena kita juga menyuplai jasa outsourcing itu mulai dari yang tenaga kerja yang skilled, semi skilled dan unskilled. Nah, pada saat rekrutmen atau screeningnya kita sesuaikan sesuai dengan keperluan industri apa yang membutuhkan si tenaga kerja tersebut gitu kan. Karena di kawasan industri kita tuh macam-macam Pak, ada jasa pelabuhan, jasa kawasan industri, pabrik, lalu ada juga perhotelan. Nah itu pada saat terutama yang tenaga kerja yang skilled, kita screening background pendidikannya harus sesuai, misalnya dari jurusan mechanical, electrical, atau bahkan ke pariwisataan itu harus disesuaikan. Lalu beberapa sertifikasi juga mesti dimiliki, lalu juga mesti ada kalau dibutuhkan surat izin mengemudi atau surat izin CEO itu mengoperasikan alat-alat seperti forklift dan alat berat yang lain. Itu juga kita mewajibkan bahwa setiap SDM kita memiliki itu, dan secara berkala kita melakukan refreshment Bu. Jadi setiap SDM kami itu dibekali lah pengetahuan dasar terkait K3 teman-teman. Lalu juga P2K3 juga, lalu P3K, lalu juga pasti karena kita di Krakatau Steel Group, budaya Krakatau Steel juga kita tanamkan ke semua karyawan kami, baik itu karyawan organik ataupun tenaga kerja outsourcing gitu ya Bu. Budaya melayani, budaya malu, lalu juga yang tidak kalah juga yang sedang kita galakan itu adalah kerahasiaan perusahaan Bu. Karena setiap individu atau setiap insan di Krakatau Jasa Industri itu memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data perusahaan, bukan cuma kerahasiaan data perusahaan di KJI-nya, tapi di klien tempat yang bersangkutan ditugaskan. Karena itu adalah ada hal yang sangat penting lah buat klien kami, karena standar security, standar keamanan juga sangat berpengaruh tuh terhadap trust yang diberikan kepada kami Krakatau Jasa Industri sebagai penyedia layanan. Karena pada saat ada kebocoran data informasi,
itu ancamannya bukan cuma PHK tapi juga bisa kepidana yang kami berikan kepada karyawan kami, sehingga kepercayaan atau trust dari klien-klien kami itu bisa selalu terjaga. Kalau menurut Pak Heri sendiri tanggapannya untuk outsourcing itu sendiri, apakah dapat mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi? Ya, jadi outsourcing itu kan suatu solusi sebenarnya untuk bagaimana menciptakan spesialisasi yang semakin tinggi. Jadi biarlah perusahaan-perusahaan itu melakukan kegiatan bisnisnya sesuai dengan core, sesuai dengan kompetensi intinya. Nah, tentu dalam membangun sebuah industri, mereka butuh banyak tenaga kerja yang memiliki background dari berbagai macam keahlian. Nah, sementara setiap perusahaan mereka tentu punya keterbatasan dalam melatih tenaga kerjanya. Ini tentu akan sangat membantu sekali ya perusahaan-perusahaan yang lainnya, klien-kliennya dalam memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, salah satu tantangan di kita ini kan bagaimana menyediakan kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, kita masih memiliki tantangan berupa mismatch, terutama horizontal mismatch. Artinya lapangan pekerjaannya ada gitu ya, tetapi nyari tenaga kerjanya susah. Nah, dengan adanya outsourcing ini, ya, nah tentu ini kita berharap akan semakin mempermudah mempertemukan antara kebutuhan industri dengan penyedia, dengan tenaga kerja yang ada. Nah, tentu ini harapannya adalah bagaimana meningkatkan spesialisasi di setiap lini bisnis yang ada di Krakatau Steel. Oke, nah kalau Krakatau Jasa Industri sendiri melihat nih bagaimana peran dari layanan outsourcing itu sendiri untuk mendukung nih pembangunan tenaga kerja lokal terutama di kawasan industri atau area Cilegon khususnya, Pak. Jadi kami nih sebagai insan industri ya, kita punya tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar atau pengembangan ekonomi tempat di mana industri itu berada gitu ya, Pak ya. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, Krakatau Jasa Industri ini memiliki beberapa opsi gitu ya, mulai dari skilled dan semi-skilled sampai dengan unskilled, sehingga penyerapan dari tenaga kerja lokal yang bisa dilakukan oleh Krakatau Jasa Industri cukup luas. Apalagi saat ini itu kami mengelola sekitar 1.200 orang tenaga kerja di Cilegon, itu salah satu yang terbesar lah di Cilegon. Nah, seperti yang Pak Heri sampaikan juga, kami juga sudah mulai menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan permintaan industri yang ada gitu ya. Kita juga sering mengadakan pelatihan-pelatihan. Seperti kalau misalnya yang rutin kami lakukan adalah pelatihan terkait Garda Pratama. Jadi setiap orang yang ingin menjadi tenaga security dia harus punya sertifikasi Garda Pratama. Itu salah satu bagian dari CSR Krakatau Steel Group mengadakan pelatihan itu. Sehingga pada saat kesempatan pekerjaannya ada, kualifikasinya juga sudah ada, jadi match gitu. Nah itulah. Dan kita juga berkoordinasi juga dengan Krakatau Steel Group yang lain dan industri yang lain, bagaimana sarana pendidikan dan pendidikan pelatihan di sekitar industri itu disesuaikan dengan kebutuhan industri yang ada. Seperti ya kalau di Cilegon banyak industri baja, industri kimia, itu mata pelajaran atau kurikulumnya disesuaikan Bu, sesuai dengan kebutuhan kami atau industri. Kalau menurut Pak Heri sendiri apa saja sih indikator yang menjadi penilai atau menjadi kualitas sumber daya manusia itu sendiri dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja? Ya, tentu adalah pertama produktivitas ya. Produktivitas ini kita bisa yang cukup relatif mudah lah cara mengukurnya. Bagaimana sebuah perusahaan itu menghasilkan produksi output dengan menggunakan berapa tenaga kerja. Gitu kan. Jadi kalau misalnya semakin produktif tenaga kerja, artinya tenaga kerja itu bisa menghasilkan lebih banyak output. Nah, tentu ini merupakan suatu perjalanan panjang. Bagaimana seorang tenaga kerja ini bisa semakin produktif. Nah, salah satu yang dilakukan adalah bagaimana menyediakan perusahaan-perusahaan jasa outsourcing ini ya, atau penyedia outsourcing, kemudian juga bagaimana melakukan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan ya. Pelatihannya juga dilakukan secara berkala karena di zaman dinamis yang seperti ini ya, kebutuhan industri terhadap tenaga kerja ini tentunya juga berubah-berubah. Ya, katakanlah tahun ini mereka butuh tenaga kerja yang seperti ini. Tahun depan belum tentu. Karena apa? Karena mereka tentu akan menggunakan tadi digitalisasi. Nah, sehingga tenaga kerja ini perlu juga bertransformasi. Nah, dengan adanya outsourcing, maka diharapkan lebih fokus bagaimana melatih tenaga kerjanya supaya terus bisa beradaptasi dengan lingkungan atau dunia kerja. Kemudian juga bagaimana mereka juga secara berkala bisa meningkatkan produktivitas. Nah, nanti kan endingnya adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi lokal ya di daerahnya itu bisa semakin baik ya. Pendapatan per kapitanya juga semakin meningkat. Nah, tentunya
dengan hadirnya Krakatau Steel di Provinsi Banten ini kan harapannya bisa meningkatkan PDB per kapita, pendapatan per kapita, apalagi juga ditunjang oleh perusahaan jasa industri. Nah, ini juga tentu kami optimis ya ke depan bisa menjadikan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang berasal dari Provinsi Banten seperti itu. Oke, ini menarik. Karena kalau kita lihat nih perkembangan digitalisasi juga sangat luar biasa. Nah, bagaimana nih terhadap penyerapan sumber daya manusia? Apakah semakin menjadi berkurang mungkin semuanya karena sudah automatically atau bagaimana nih, Pak? Iya, jadi dengan hadirnya teknologi, hadirnya AI, ini belum tentu ya menyingkirkan tenaga kerja. Pasti ada peluang-peluang yang dibutuhkan yang baru gitu, peluang-peluang baru. Sebagai contoh mungkin kita nggak kepikiran adanya tenaga kerja yang ahli di bidang katakanlah digitalisasi ekonomi. Tapi ke depan bukan tidak mungkin ini akan semakin banyak dibutuhkan. Nah, maka dari itu setiap perusahaan tentunya perlu memiliki concern terhadap bagaimana meningkatkan keahlian, bagaimana membuat supaya tenaga kerja ini semakin adaptif dengan adanya dinamika-dinamika yang sering terjadi. Nah, tentu ini kan persaingannya ketat ya, apalagi perusahaan jasa gitu ya. Kita juga tentunya berharap PT Krakatau Jasa Industri ini bisa ya memenangkan persaingan lah setidaknya ya, karena kita harapkan tentu ini bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Dan sekarang saya ke Pak Aryo. Selain transportasi dan juga tenaga kerja, tentu saja Krakatau Jasa Industri ini kan mengelola jasa keamanan gitu ya, terus juga melalui Badan Usaha Pengamanan. Apa saja keunggulan-keunggulan yang kompetitif yang ada di Krakatau Jasa Industri ini? Krakatau Jasa Industri juga mengelola tenaga keamanan yang profesional gitu ya, karena tadi itu kualifikasinya itu khusus kita di bawah binaan langsung Polda Banten, dan juga untuk pelatihan, lalu untuk pembinaan dan pengawasan juga kami merekrut juga profesional-profesional, ada juga yang mantan-mantan juga aparat keamanan TNI atau polisi gitu ya, sehingga kedisiplinan, lalu mungkin fisik, postur, lalu juga pemahaman terkait tugas, fungsi, dan bagaimana pengamanan aset, pengamanan perimeter, pengamanan wilayah itu jauh lebih spesifik lah jika ada sharing atau sharing knowledge dari tenaga-tenaga profesional tadi gitu ya, Bu. Lalu juga untuk tenaga keamanan tadi ini juga karena industrinya beraneka ragam gitu ya, Bu. Tadi itu di kawasan itu ada industri, pabrik, ada pelabuhan, atau ada juga perhotelan. Itu di setiap industri itu punya kebutuhan spesifik keamanan yang berbeda-beda. Yang dibutuhkan karena kalau yang biasa kita in touch sehari-hari, tenaga keamanan atau security atau satpam yang bisa kita lihat itu adalah garda terdepan di setiap perusahaan gitu. Jadi setiap kita bertamu atau ke perusahaan itu pasti ketemunya petugas security dulu di depan. Dan yang selalu kita tanamkan selain menjaga keamanan, petugas security itu harus memahami lokasi penempatan dia di mana, paham lokasi wilayahnya, medannya seperti apa, produknya apa saja, lalu asetnya apa saja, jumlah karyawan di mana. Jadi lalu, aman dan nyaman betul, ya, Pak ya. Apapun pasti nanyanya ke security, Bu. Betul. Arah mana, mau ketemu bapak siapa bapaknya itu pasti ke security, sehingga dia mesti punya pengetahuan selain pengetahuan pengamanan, juga pengetahuan mengenai perusahaan. Jadi ada training khususnya juga pastinya ya. Nah, bagaimana memberikan penilaian dan juga standarisasi itu sendiri sehingga membuat customer atau klien yang bergabung di Krakatau Jasa Industri itu nyaman. Jadi sebagai perusahaan penyedia jasa tadi itu yang mesti selalu relevan dengan kebutuhan dan dinamika yang berkembang gitu ya, dan bahkan juga harus sesuai dengan era digitalisasi dan lain sebagainya. Kita mesti selalu responsif. Jadi pada saat kita punya klien, mereka punya ekspektasi service level tertentu gitu ya. Ya memang sukses story kami juga melayani perusahaan-perusahaan selain Krakatau Steel Group adalah perusahaan PMA dan GV ekspatriat Pak. Jadi mereka juga mungkin mempunyai standar yang cukup tinggi. Nah, kami mesti memenuhi service level tersebut. Memang pasti ada peningkatan kompetensi, lalu training, lalu peningkatan awareness terkait safety, keamanan, dan amenity tadi, kenyamanan. Karena pada saat tadi supaya klien kami fokus bekerja gitu ya, nanti misalnya dari satu titik ke titik lain untuk bertransportasi aman dan nyaman, pasti mereka membutuhkan suatu
penyedia layanan yang kompeten sehingga pada saat mereka ketemu kliennya atau meeting itu dalam keadaan yang fresh, yang keadaan yang selalu siap sedia selalu. Nah, kami pun juga sebagai penyedia jasa layanan atau sebagai supporting dari industri tersebut juga harus memenuhi ekspektasi mereka, selalu berinovasi, meningkatkan kompetensi di internal kami, lalu ya kami juga berbenah juga di internal, kita juga mempunyai standar ISO, lalu SMK 3, lalu kita menggunakan SAP juga sehingga administrasi di internal kami juga tertib, sehingga pada saat tidak cuma masalah pelayanan kepada usernya, kita juga pelayanan administrasi dan pelayanan tadi apabila ada yang perlu dilakukan secara responsif atau dadakan itu juga bisa cepat kami meresponnya seperti itu. Baik, sebenarnya seberapa penting sih Pak untuk tadi meningkatkan akreditasi dari setiap sumber daya manusianya? Ya tentu ini merupakan yang namanya akreditasi, sertifikasi itu merupakan suatu indikator ya bagaimana perusahaan itu memiliki sebuah kualitas gitu kan, karena ini yang bisa dijadikan suatu nilai tambah tentunya kan. Apalagi di era yang semakin bersaing, indikator-indikator yang menunjukkan prestasi perusahaan atau indikator yang menunjukkan kualitas perusahaan ini cukup penting di maintain ya. Katakanlah seorang karyawan dia memiliki sertifikasi yang selalu diupdate secara berkala. Nah, ini kan penting. Bagaimana menunjukkan bahwa seorang tenaga kerja tersebut mampu untuk melakukan adaptasi dengan berbagai macam dinamika yang terus. Baik, ini per berapa Nah, sebenarnya kita gitu, mungkin ada aturan ya di pusat ya, katakanlah mungkin kita bisa lihat rujukan dari Kementerian Ketenagakerjaan misalnya punya ada sertifikasi dan mungkin di-update ya, mungkin bisa 2 tahun sekali gitu ya, atau bahkan setahun sekali. Nah, ini tentu penting untuk bagaimana menunjukkan kepada klien, ini loh kami punya kualitas yang tetap dijaga. Itu yang menunjukkan indikator yang bisa ditujukan kepada klien. Kalau dilihat memang bahwa Krakatau Jasa Industri selain berpartisipasi dalam dunia industri baja gitu ya, ini kan sangat ruang lingkup partisipasi dalam Krakatau Steel Group-nya sangat besar. Kalau untuk di luar lingkup Krakatau Steel itu ada juga nggak klien-klien? Oh iya. Jadi selain kita mensupport Krakatau Steel Group, kita juga ekspansi juga ke luar Krakatau Steel Group. Tadi itu seperti yang saya ceritakan, kami melayani perusahaan-perusahaan PMA kimia tadi itu, lalu ada joint venture dan juga perusahaan-perusahaan swasta, Bu. Nah, seperti yang Pak Heri dan Bu Ceria ketahui bahwa di Cilegon ini juga kan semakin tumbuh berkembang industrinya, banyak industri-industri raksasa yang datang gitu ya. Nah, itu adalah peluang tuh buat kami tuh. Industri perusahaan dari multinasional datang. Nah, itu adalah kesempatan buat kami bagaimana kita bisa bersaing melayani kebutuhan mereka, jasa-jasa sesuai kebutuhan yang diinginkan. Bisa jasa pengamanan, bisa jasa outsourcing atau jasa yang lain-lain, karena tadi itu kami punya berbagai macam kualifikasi, nanti kita cocokkan mana yang sesuai. Nah, biasanya juga kami pada saat ada calon-calon investor baru, Bu, kami juga bersama Krakatau Steel Group yang lain yang mengelola kawasan, yang mengelola pelabuhanan, listrik dan sebagainya, itu bareng-bareng tuh kita menyodorkan bahwa inilah kualifikasi kami. Jadi pada saat Bapak menanamkan investasi di kawasan industri Krakatau Steel, itu semua supporting ekosistem supportingnya itu udah ada semua. Jadi nggak perlu khawatir tadi mesti mentraining tenaga kerja yang lain di luar core bisnisnya, kita semua sudah memiliki kompetensinya. Menyediakan ya. Nah, kalau kita berbicara sama ekonom pasti erat kaitannya dengan bagaimana diversifikasi dalam sebuah perusahaan ini bukan hanya tepat tapi juga cuan nih. Gimana nih? Ya, Pak Heri menilainya. Tentu perlu melihat peluang demand atau permintaan yang ada di pasar seperti itu. Di tengah ekonomi global yang kondisinya sekarang ini bisa dikatakan ketidakpastiannya lumayan tinggi nih, gitu. Tentu ada peluang-peluang di balik semua itu. Nah, ini tentu perusahaan-perusahaan harus bisa membaca apa peluang-peluang yang memang bisa diambil, ya khususnya di pasar global, gitu kan. Karena kita lihat bahwa ya proyeksi-proyeksi pertumbuhan ekonomi yang dibuat oleh lembaga-lembaga keuangan internasional ini kan menunjukkan adanya sedikit pesimis seperti itu. Nah, tentu ini harus kita baca, kita harus bisa melihat bagaimana tindakan-tindakan preventif, kemudian juga upaya-upaya bisa bagaimana tetap katakanlah bertahan, bahkan kita tetap
menunjukkan atau tetap kita bisa melakukan pertumbuhan lah seperti itu. Tetap tumbuh meskipun mungkin banyak industri-industri selain baja ini juga ya katakanlah cukup banyak mendapatkan tantangan. Tapi kalau industri-industri baja ini kan disebutnya industri mother of industry, industri inti gitu ya. Nah, ini industri diperlukan oleh banyak manufaktur di dunia. Ya, untuk semua lah, untuk mulai dari otomotif mungkin ya, dari produk rumah tangga, kesehatan dan seterusnya butuh yang namanya industri ini. Nah, sehingga inilah yang harus dimanfaatkan ke depan ya. Jadi tadi diversifikasi, juga perlu melihat bagaimana potensi permintaan pasar khususnya di dunia. Kalau berbicara tadi potensi dan permintaan di dunia, memang kan pasar global tuh berkembangnya sangat pesat dan cepat. Langkah adaptif apa yang dilakukan oleh Krakatau Jasa Industri? Jadi untuk tetap survive tadi di tengah kondisi ekonomi dan persaingan yang cukup ketat di jasa industri tadi, memang kita juga mesti selalu inovatif, Bu Ceria ya. Selalu inovatif, bagaimana kita bisa mengkombinasikan antara tadi itu pekerja-pekerja yang konvensional juga dengan teknologi gitu ya. Yang misalnya gitu pada saat kita bergerak di bidang jasa keamanan, ada efisiensi tenaga kerja atau apa, kita bisa menggunakan teknologi seperti karena kawasan yang terlalu luas, kita bisa menggunakan teknologi drone untuk memantau wilayahnya gitu ya, atau menggunakan CCTV. Lalu begitu juga dengan sensor-sensor yang lain. Tadi Ibu Ceria sempat menyampaikan robotika, juga itu juga sekarang juga sudah mulai populer di industri pengamanan menggunakan tenaga-tenaga robotika tadi. Nah, itulah bagaimana salah satu strategi kami di Krakatau Steel Group untuk tetap survive gitu ya di tengah era yang cukup menantang ini gitu ya. Karena tadi itu seperti yang Pak Heri sampaikan, di setiap tantangan pasti ada peluang, dan siapa yang bisa memenangkan peluang itu adalah yang mau terus belajar dan terus struggle gitu kan ya. Bagaimana kita bisa tetap relevan dengan kebutuhan industri atau kebutuhan ekonomi saat ini gitu. Oke, tadi kalau dikatakan bahwa memang setiap tantangan pasti ada peluang. Kalau menurut Pak Heri, apa saja sih peluang yang bisa dimanfaatkan untuk perusahaan jasa seperti Krakatau Jasa Industri ini, Pak? Ya, saat ini Indonesia kan sedang concern untuk hilirisasi, ya, khususnya hilirisasi pertambangan. Nah, hilirisasi pertambangan ini membutuhkan ekosistem yang kuat. Ekosistem yang kuat karena ini merupakan kegiatan bisnis dari hulu ke hilir yang itu mata rantainya sangat panjang. Nah, disinilah perusahaan-perusahaan penunjang industri ini punya peranan yang cukup penting ya dalam memberikan kontribusi di dalam bagaimana di dalam sebuah rantai pasok atau ekosistem yang begitu luas nih, perusahaan jasa industri bisa memberikan peranan yang signifikan untuk bagaimana tadi berperan dalam meningkatkan nilai tambah, efisiensi, kemudian juga kualitas. Nah, ini tentu sangat diperlukan ya di era hilirisasi saat ini seperti itu. Wah, luar biasa. Jadi artinya dalam diskusi ini kita semakin memahami bahwa memang sektor jasa itu bukan hanya sekedar sektor pendukung ya, tapi justru menjadi elemen kunci dalam mendorong efisiensi, produktivitas dan juga nilai tambah industri, khususnya dalam misi hilirisasi di tengah yang dijalankan terutama oleh bangsa ini ya. Wah, nggak terasa kita sudah di akhir segmen. Jangan lupa tentunya di akhir segmen ini kita ingin tahu dapat fast expression ya dari Krakatau Jasa Industri dan juga Pak Heri nih ya. Saya ingin tahu seberapa bajakah Krakatau Jasa Industri? Jasa industri terpercaya. Wih, Jasa Industri langsung hubungi kami. Iya, calling tuh. Oke, seberapa bajakah Pak Heri? Jasa industri berdaya saing global. Jangan lupa untuk selalu saksikan terus podcast tentunya hanya di Garuda TV, dan jangan lupa untuk saksikan siaran ulangnya di Krakatau Steel Official. Akhir kata saya Ceria Fasti pamit, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih. Dipersembahkan oleh